dasarnya kita ini bukan memilih partai sebenarnya, tapi memilih orang. Nah itu ada tawaran seperti itu. Akhirnya di Kabupaten Kuningan itu pernah terjadi arahan memilih calon yang justru bukan yang ada di Partai Bulan Bintang, tapi yang ada di Partai PDIP itu. Nah itu terjadi kasus seperti itu. Dan memang dalam perjalanannya kasus-kasus seperti ini juga banyak ditemukan di beberapa daerah, termasuk di Kabupaten Tasikmalaya juga mungkin terjadi hal seperti itu. Bahkan Bulan Bintang di partai yang versi sendiri ikut melahirkan partai tersebut justru banyak ditinggalkan atau tidak diisi oleh kader-kader yang dia memiliki kemampuan untuk menjalankan negara ini. Tapi bagaimanapun juga pesan yang diamanatkan dalam hadis tadi ini pesan yang insya Allah berlaku selamanya dengan berbagai macam dinamika dan perkembangan politik di daerah, bahwasanya Rasulullah SAW dengan tegas melarang kita memilih orang yang sekiranya dia tidak bisa amanah, tidak bisa menjalankan amanah ini dengan baik. Bahkan orang yang lemah, yang dianggap bukan lemah dari sisi akhlak, lemah dari sisi kemampuan pun tidak akan bisa menjalankan amanah, kata Rasulullah, orang ini juga jangan dipilih. Nah insya Allah terkait dengan pemilihan ini, Persis juga punya corak yang insya Allah di setiap masa tidak lepas daripada istihad yang lain. Oleh karena itu saya sebut tadi di penyampaian materi ketika Persis sekarang terjun ke dunia politik tapi kelihatannya masih malu-malu kucing, saya katakan malu-malu kucing itu juga bagian daripada istihad Persis. Mungkin dalam satu kesempatan inilah yang harus dipilih oleh Persis kalau ini dipandang lebih menguntungkan. Jadi tidak masuk itu dalam partai politik. Lain ceritanya memang dengan pemuda Persis, karena memang pemuda Persis punya pedoman tersendiri yang saya baca di dalam pedomannya. Pemuda Persis itu sudah, kalau dikatakan haram ya haram gitu ya, haram rangkap anggota ya. Di Persis, di pemuda Persis seperti itu beda institusinya dengan Persis itu. Oleh karenanya mohon maaf itu kalau ada saya sampaikan beberapa rambu-rambu di Persis, padahal sebenarnya di pemuda itu yang dituntut adalah rambu-rambu pemuda. Kalau pemuda itu di pedomannya sudah tegas itu bahwa anggota Persis itu saya juga menghargai kepada keputusan pemuda, karena bagaimanapun juga apa yang dilakukan pemuda ini tidak lepas juga dari istihad. Ini periode kemarin, kalau yang sekarang terlalu alam, apakah yang sekarang masih akan mengharapkan anggota pemuda rangkap jabatan? Kalau Persis itu sepertinya sangat longgar anggota Persis itu. Anggota Persis itu memberikan peluang kepada para anggotanya untuk bermain peran di perpolitikan dengan tahapan-tahapan dan prosedur yang tentunya harus diikuti. Gitu ya, berangkat dari kepentingan yang jelas tujuannya, kemudian tahapan-tahapan prosedurnya juga diikuti, mengkonsultasikannya dengan pimpinan, dan ini juga dimusyawarahkan di tingkat pimpinan. Itu di Persis dengan pemuda memang ada corak yang berlainan gitu ya. Untuk yang pertama mungkin Ustaz Dede mau menanggapi terus. Untuk yang keduanya terlalu panjang pertanyaannya, silakan mungkin Ustaz mencatat. Nah, bagaimana Persis memandang politik? Ini tadi di awal juga sudah saya jelaskan bahwa Persis ini tidak takut dengan politik. Insya Allah jadi politik itu merupakan bagian dari ajaran Islam. Saya bacakan tadi satu hadis Nabi SAW yang mensejajarkan antara kekuasaan dengan sholat, dan yang akan paling dulu lepas adalah persoalan kekuasaan, persoalan kenegaraan. Masalahnya insya Allah kalau dilihat dari sisi pandangan Persis seperti apa, Persis memandang bahwa persoalan politik itu termasuk persoalan yang sangat penting, baik itu politik dalam arti sosial society ya, politik society atau politik rakyat ya, politik yang berasal dari masyarakat maupun dari penguasa. Itu termasuk sesuatu yang dipandang penting dan bagian dari ajaran Islam.
Yang selanjutnya bidang siasah. Ini juga coraknya seperti apa ini? Politik Persis itu tidak memiliki corak seperti sholat dan yang lainnya. Nah, justru dengan terjadinya perubahan-perubahan sikap politik Persis dari masa ke masa, setiap terjadi kepemimpinan ada perubahan-perubahan yang terjadi, itulah corak politik Persis seperti itu. Artinya Persis masuk ke dunia politik selama politik tersebut menguntungkan untuk kepentingan dakwah di Jamiah Persis. Nah, mungkin itu. Silakan Ustaz Dede. Yang pertama, ini memang satu hal yang bukan dilematis menurut saya. Yang pertama adalah kesiapan kader kita. Kemudian yang kedua juga yang harus dilihat itu adalah konflik interest yang ada dalam tubuh partai. Makanya bagaimana kalau bertanya syarat Ustadz atau syarat kami? Kalau kami melihat ketimbang di Makumullah, kalau melihat orientasi kaderan, maka tidak cukup kemudian mengirim kader kepada tempat-tempat yang tidak jelas. Maksud saya begini, kurang teh reknya ideologisasikan kader, reknya ideologisasikan partai, atau erek diideologisasikan ke partai. Itu jadi pertanyaan. Nah, kurang erek rubah partai atau partai erek rubah kurang. Nah, iya pertanyaan besar untuk dijawab. Kita rata-rata kita jawab kurang sering. Gitu. Ini pertanyaan anu sederhana, tetapi juga tidak bisa dianggap sepele terima. Jadi lamun ada ya teh kader punya kepantasan, tetapi kemudian partainya partai yang dianggap oleh Jamiah Nusantara Islam sebagai partai yang bermasalah juga dalam hal ideologi, maka kemudian saya memandang pertanyaan itu harus terjawab. Anu kedua, ketiman ribakumullah, kumaha sikap Persis terhadap politik. Saya sesuai yang disampaikan, sikap politik Persis sudah jelas. Dalam misi Jamiah itu kan menegakkan al-jamaah sesuai dengan Quran dan Sunnah. Al-jamaah itu kata apa yang mengarang kitab Jamaatul Muslimin itu, saya lupa lagi pengarangnya. Al-jamaah ini kan kekuatan politik. Jadi Persis boga orientasi ngawangun masyarakat dina wangunan politik anu jelas berdasarkan Quran dan Sunnah. Ngan dina misi keur nuju kana eta visi ngawangun jamaah berdasarkan Quran dan Sunnah. Al-jamaah itu kan institusi politik. Misinya Persis lebih berorientasi karena pembenahan tauhid, pembenahan akidah, pembenahan ibadah, ngerawat ruhul jihad dan istihad warga. Makanya tidak heran lamun di Persis ketinggalan ciri khas ibadah nama jelas, tapi ciri khas berpolitiknya tidak jelas. Karena Persis tidak terlibat dalam urusan politik praktis. Tapi Persis sangat merespon terhadap kebijakan politik bernegara. Ini mungkin catatnya. Ayat dan karakteristik Persis di urusan politik maka tinggal karakteristik Persis di urusan politik. Sebab memang Persis tidak bergerak di bidang politik. Makanya ia turun karena urusan selanjutnya. Tidak heran kalau kemudian konsentrasi Persis beda jeng antara urusan akidah, ibadah dan sebagainya dengan urusan politik. Sebab menjadi konsentrasi lain. Itu tadi bidang dakwah dan pendidikan. Tapi lamun kutip ungkapan Dr. Muhammad Datsiri, kita sekarang berpolitik dengan dakwah. Bayangkan, lamun kekuatan Persis mengembangkan bidang pendidikan, mengembangkan bidang dakwah, seperti halnya orang-orang mikir politik, seperti halnya orang-orang bicara politik, saya kira nama besar Persis itu akan terpakai. Ngani orang lamun ngomong uruskan dunia, aing musiknya uruskan dunia kan yakin. Tapi bayangkan, lamun dia urusan dunia, nu ngomongna anggota dewan, jeung sekda, pasti bakal rame itu. Asup kana korban. Tapi kurang anu serius uruskeun anak ieu urusan dunia, kunaon teu rame. Coba lamun dia dibangun ketimbang kan ieu jadi masalah. Ngaguringkeun isu. Jadi jelas sikap politik Persisnya lamun ajama yang orientasi pergerakan anak lain dina politik praktis anu ayeuna dianggem kuna gerak-gerak
dengan sistem demokrasi. Maka kalau aya kegiatan-kegiatan politik, hari ini Persis menunjukkan kedewasaannya, akhirnya didukung kurang teh aspek kekaderan, tetapi dengan tidak melepaskan rambu-rambu berpartai dan rambu-rambu berpolitik. Maka tahun kemari ayat di partai A, ayat di partai B, ke pusat KA, ke provinsi KB, ke daerah C, karena orientasi kekaderan, salilah cicing di partai anu secara syariat Islam wajar dan boleh diduduki oleh kader-kadernya. Persis hari ini seperti itu. Betul. Ayat ciri khasnya, mual ayat ciri khas berpolitik Persis. Dan dari dulu sampai hari ini, Roti Menteri Bakumpo, cara berpolitik Persis selalu santun. Persis terlepas dari kegiatan politik praktis yang memakan high cost. Persis tidak terlibat dalam urusan-urusan politik praktis yang melibatkan atau memakai anggaran yang besar, ongkos yang luar biasa. Maka bayangkan kalau bisa di nyalon, teriak benderana, teriak balihokna, teriak kartu nama. Tapi bayangkan lamun kapasitas susah dulu, itu tokoh, bukan hanya tokoh daerah lah. Tapi lamun gerakan masyarakat seperti yang tadi dibangun itu kan jadi kekuatan. Nah, ciri khas dalam berpolitiknya di Kota Timur selalu santun. Itu maka Persis masih gana hiji ormas anu di tengah nalika kader-kader Persis di carokotan partai Batu. Bahkan kalau luar di Persis nyerahkeun kartu anggota ngambek Persis itu sok eta mah pilihanna. Kurang kumaha sabarna ieu kurang Persis. Kan kalau luar nan sadar-sadar eta kan. Ya. Tepuk tangan rekan-rekan. Katanya Persis itu nggak punya karakter, tapi Ustadz Dede tadi mengatakan karakter berpolitik Persis itu santun, berarti punya karakter. Selanjutnya untuk rekan-rekan yang mau bertanya, silakan, ada 2 penanya lagi. Kalau masih ada yang mau bertanya, insya Allah ada waktu lagi. Untuk Kang Caca, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja ya. Ini bagaimana